Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat yang ke-40, surat Ghafir, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum, dan berfirman rabbukum, Rabb kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya aku perkenankan untukmu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, orang-orang yang menyombongkan diri daripada an ibadati, daripada beribadah atau berdoa kepadaku, sayadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kita awali kajian kita dengan ayat tadi dan ditambah dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2732 dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abu Darda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyinya, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimislin. Tidak seorang hamba yang muslim atau tidak seorang muslim pun yang dia berdoa li akhihi, untuk saudaranya, bi zahril ghaib, secara diam-diam tanpa sepengetahuannya di belakangnya, illa, melainkan qala al malak, melainkan berkata malaikat, walaka bimislin, untukmu seperti itu. Dalam hadis lain disebutkan da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama Islam di belakangnya tanpa sepengetahuannya mustajabah, mustajab. Inda ra'sihi malak muakkal, di sisi kepalanya ada satu malaikat yang diwakilkan, yang diserahkan kepadanya, yaitu kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya sesama muslim itu kebaikan, berkata malaikat tadi, amin, walaka bimithlin, amin, untukmu juga seperti itu pula. Bela bapak dan ibu yang berhadir, yang pertama dulu, sudah kita ketahui pasti bahwa berdoa itu diperintahkan. Siapa yang berdoa berarti dia telah menjalankan perintah. Siapapun yang menjalankan perintah dengan ikhlas, maka pasti berpahala. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang jelas karena dia telah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, maka dia akan mendapat ganjaran pahala. Selanjutnya,
Siapa yang tidak berdoa dicap orang yang sombong. Allah yaghdab alaih, Allah murka dan marah kepada orang ini, sombong. Orang yang sombong itu tidak ada tempat yang layak baginya kecuali neraka. Karena kesombongan itu pantang bagi Allah. Iblis lantaran kesombongannya tercampak dari surga. Kemudian dikatakan juga bahwa doa itu suatu kebutuhan. Dan kita butuh dengan doa. Lalu kepada kita diajarkan doa-doa, baik doa-doa yang dalam Quran ataupun doa-doa yang dapat dalam hadis Nabi. Dan itulah doa-doa yang terbaik. Doa-doa yang terbaik adalah doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran. Karena doa-doa itu adalah doa-doa para rasul, para nabi, para orang saleh, para wali-wali Allah. Dan begitu juga doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi, berbahasa Arab, maka mau tidak mau jika kita berdoa dengan doa dalam Al-Quran dan doa dalam hadis Nabi, kita harus mengerti, harus memahami apa yang kita baca itu. Karena berdoa berarti meminta, berdoa berarti memohon, berdoa berarti mengadu, berdoa berarti curhat. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita doakan, untuk apa? Untuk itu dituntut kepada kita yang berdoa dengan doa dalam Al-Quran mempelajari artinya, maksudnya, dan kenapa doa itu dibaca, kapan dibaca, dalam saat apa dibaca. Begitu juga doa-doa yang dibaca Rasulullah. Ada waktunya, ada tempatnya, ada situasinya, ada kondisinya. Kenapa doa itu baca? Itu harus kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, suatu kebahagiaan bagi kita, di samping kita diajari lafaz-lafaz doa yang paling bagus, juga diajari kepada kita bagaimana kita mestinya berdoa supaya doa itu makbul, mustajab. Antara lain kita diperintahkan untuk mengetahui ada waktu-waktu, ada tempat-tempat, ada peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang apabila kita berdoa ketika itu makbul. Maka tercatatlah dalam beberapa penjelasan ulama ada doa-doa orang yang dikabulkan oleh Allah. Makbul itu artinya diterima. Makbul yang diterima, kabul penerimaan. Barangkali kita sering mendengar ijab kabul. Kabul penerimaan, makbul diterima. Lawan makbul mardud ditolak. Adakah doa yang ditolak? Adalah doa-doa yang tidak memenuhi syarat, atau doa-doa yang tidak dimohonkan kepada Allah sesuai dengan ketentuan. Nah, di antara doa-doa yang makbul itu adalah doa secara diam-diam untuk orang lain. Kaji kita ini namanya bizahril ghaib. Apa itu bizahril ghaib? Ketika orang lain, dia gaib, dia tidak ada di hadapan kita. Gaib itu bizahril ghaib, dia gaib, tidak ada di hadapan kita, di dekat kita, dan dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Berarti kita mendoakan orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Maka pertama mustajabah. Doa yang seperti itu mustajab. Apa beda makbul dengan mustajab? Makbul diterima, mustajab dijawab, diijabahi. Sudah menjadi bahasa kita pula, ijabah. Semoga diijabahi. Sering kita dengar ijabah, dijawab, diperkenankan.
Asal katakan ajaba yujibu, jadi ijabah. Kalau makbul diterima, tidak ditolak. Kalau mustajab diijabahi, dijawab. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan, dijawab oleh Allah, diberi oleh Allah. Nah, doa, kembali kita ke sini, bahwa ma min muslimin, tidaklah seorang muslim pun, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim, seorang hamba yang muslim, dia berdoa, dia berdoa, tentu saja dia berdoa kepada Allah, li akhihi, untuk saudaranya sesama muslim. Al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Berarti maksud akhi di sinilah bukan saudara kandung, bukan saudara lantaran sama ayah sama ibu, tapi saudara sesama Islam. Bi zahril ghaibi, itu ketika dalam keadaan saudaranya itu tidak ada di hadapannya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dan dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Kalau di pesannya tahu dia tuh, doa-doakan amboyo, mau ke paya, doakan ambo supaya selamat pulang pagi. Atau kita pesan ke orang ke Mekah, yuk pergi ke Mekah, ya pagi-pagi mesti nanti doa-doaan, itu tahu kita. Tidak, yang dikatakan bizaril ghaibi adalah tidak dipesan, tidak diminta, dan dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Itu namanya bizahril ghaibi. Sering-seringlah, acaplah mendoakan orang lain. Sebab begini dia, ketika seseorang atau kita lah, ketika kita mendoakan orang muslim lainnya, apapun yang kita doakan untuknya, secara diam-diam dia tidak tahu, maka berarti secara tidak langsung kita berdoa untuk diri kita sendiri. Satu ya. Malaikat, doa malaikat itu mustajab. Malaikat berdoa dan doanya mustajab. Kita berdoa untuk orang lain, lalu malaikat spesial berdoa juga kepada Allah agar kita diberi oleh Allah apa yang kita doakan untuk orang lain itu, sementara doa malaikat itu mustajab. Kita lihat dalam kitab Syarhud Doa, dalam kitab itu dijelaskan begini. Generasi dahulu, orang-orang salaf, orang dahulu, generasi sahabat dan tabi'in dan tabi'un tabi'in, mereka itu, nanti silakan rujuk di kitab yang saya katakan tadi, kitab Syarhud Doa. Kalau mereka ingin meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Allah, dimohonkannya sesuatu yang dimintanya kepada Allah untuk orang lain. Kita ulang. Jika mereka ingin meminta, memohon sesuatu kepada Allah, apa yang diminta, apa yang dimohonkannya kepada Allah itu didoakannya itu untuk orang lain. Sebab ketika dia berdoa sesuatu untuk orang lain, doanya makbul, dan malaikat juga membalas, ya Allah, berikan hal yang sama untuk orang yang berdoa ini.
secara tidak langsung berarti doanya mustajab. Dia berdoa untuk orang lain, apa yang diinginkannya, apa yang disukainya, makbul, dan malaikat mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Kita singkatkan, kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah, doakan itu untuk orang lain. Itu gaya orang dulu kala. Kita minta sehat, minta dilapangkan, minta dimudahkan. Doakan itu untuk teman kita, untuk saudara kita yang mengalami kesulitan atau yang mengalami masalah, atau dia sakit. Tahu kita dia sakit, doakan itu. Ya Allah, misalnya, sebutlah nama-nama Allah. Yang penting kita berdoa sesuai dengan adab-adabnya. Ada namanya adab doa. Karena salah satu bagaimana supaya doa kita tuh dikabulkan Allah atau dijabai Allah, kita harus memenuhi adabnya, syaratnya dan adab-adabnya. Syarat, kaifiat dan adab-adab. 3. Syarat-syarat, kaifiat, tata cara dan adab-adab. Setelah kita penuhi itu, misalnya kita minta supaya persoalan kita atau apa yang sedang kita alami diberikan, dicarikan, dikaruniakan oleh Allah kita solusinya, jalan keluarnya. Kita dalam masalah. Lalu kita tahu ada teman kita, ada kawan kita, atau ada kenalan kita, atau ada orang lain yang kita tahu dia dalam masalah, dia dalam problem. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebutlah nama-nama Allah. Bacalah dulu. Itu kalau berdoa itu awalilah dengan memuji Allah dulu. Memuji Allah, bersalawat atas Nabi, menyebut nama-nama Allah. Lalu ya Allah, anugerahkanlah, berikanlah kemudahan, kelapangan, jalan keluar atau solusi bagi teman saya, bagi Sanu, karena dia sekarang menghadapi masalah, menghadapi urusan. Dia susah, dia begini ya Allah. Ulang-ulang. Doa kita itu makbul. Karena orang yang kita doakan dia tidak tahu bahasa kita doakan. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan pula kelapangan, kemudahan, jalan keluar, solusi. Apa yang sedang dihadapi oleh si Anu ini yang berdoa ini, makbul. Gitu orang-orang dahulu. Untuk itu jangan bakhil, jangan cekik mendoakan orang lain. Karena berdoa itu tidak ada modalnya. Uang tidak keluar, waktu tidak habis, kita tidak letih, berpeluh pun tidak, perut pun tidak lapar. Tidak ada ruginya, bahkan banyak faedah, banyak manfaatnya, banyak keuntungannya, banyak keistimewaannya. Sering-seringlah berdoa untuk lain, karena kita juga akan mendapat hal yang sama. Baik orang lain itu masih hidup ataupun sudah mati. Apabila kita sering mendoakan orang yang sudah mati, misalnya kita minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosanya, rahmati dia, selamatkan dia, maafkan dia, lapangkan dia, segala macam, walaupun sudah mati dia, maka nanti tiba pula saatnya kita mati, ada pula orang berdiam-diam berdoa kepada Allah untuk kita. Al-jaza' min jinsil amal. Seseorang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Untuk itu jangan bakhil berdoa untuk lain, termasuk memintakan ampun untuk lain. Setiap kali kita memintakan ampun kepada Allah untuk lain, kita mendapat yang sama. Kalau kita mintakan ampun kepada Allah orang muslimin, muslimat semuanya, bagaimana? Misalnya, Allah maghfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minan al ahya'u minhum
wal amwat. Kalau serius kita meminta, sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah, mengerti kita apa yang kita minta-minta, khusyuk, sadar kita, yakin kita betapa banyak ampunan dosa yang kita peroleh. Tapi betul-betul khusyuk, betul-betul fokus, betul-betul sadar kita sedang berdoa kepada Allah, minta ampun untuk kita, untuk orang tua, untuk orang lain yang hidup, yang mati. Kita dapat. Bukan hanya doa selancar ayam Elia, enggak. Karena ada juga orang berdoa kencang. Ketika itu dia murajaah doa namanya, mengulang doa, menghafal doa. Kalau berdoa itu lambat-lambat, enggak kencang-kencang. Nah, minta. Salah satu kekeliruan orang berdoa itu, dia kena saking hafalnya kencang aja. Allah berdoa, doa meminta, memohon. Lambat-lambat, diulang-ulang, sungguh-sungguh, penuh harap, merendah-rendah, membana-bana. Itu doa. Masa berdoa kepada Allah bagurubih tubuh yang keluarnya. Coba nasi mengalagak. Ini satu kekeliruan. Maka berdoa sungguh-sungguh, serius, penuh harap, yakin, lambat-lambat, menghibah-hibah, merendah-rendah, ulang-ulang. Itu nama adab. Adab doa. Ulama menyusun sebuah kitab namanya Adabu Doa. Adab-adab dalam berdoa. Sebab banyak juga orang berdoa tanpa adab, tanpa akhlak kepada Allah. Kadang dia menikti, kadang dia memaksa, kadang dia mengancam Allah, kadang dia menghardik Allah dalam doa. Begitu banyak. Jadi amalia harian kita pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita koreksi lagi, termasuk berdoa. Nah, kembali kita kepada yang tadi, bahwa salah satu doa yang mustajab itu adalah kita atau seseorang berdoa untuk orang lain tanpa dia ketahui bahwa kita berdoa kepada Allah untuknya. Itulah namanya bizaril gaib, tanpa dipesannya, tanpa dimintanya, atau tanpa di WA-nya. Nah, kan. WA-nya, jangan lupa mendoakan kami sini anda. Di tempat yang mustajab mana kami berdoa. Baguslah, tapi itu dipesan namanya. Tidak timbul dari keinginan kita sendiri, dari hati kita sendiri, kita memang ingin mendoakan si A. Cuman sebaliknya, bagaimana mungkin orang lain mau mendoakan kita? Kita belum baji, kita busuk hati, kita cingkah orang, kerja kita membuat orang susah. Kalau ingin kita didoakan orang secara diam-diam, banyak berbuat baik dan banyak menyebarkan kebaikan. Apalagi orang yang kepadanya kita berbaik memang butuh kebaikan kita. Dia diam-diam berdoa kepada Allah. Misal pada kita lah, ya Allah, siap-siap selanya ya Allah. Diam-diam mengatakan, murah rezekinya ya Allah, panjang umurnya. Lakin tu biasa orang ni, panjang umur, murah rezeki, lapang-lapang selah, aman-aman selah. Diam-diam, karena kita berbuat baik kepadanya dan tidak ada yang bisa diberikannya atas kebaikan yang kita perbuat kecuali doa. Jangan anggap enteng doanya makbul. Doanya makbul. Saya pernah diajari oleh guru saya,
Kalau ada peluang, ada kesempatan berbuat baik untuk orang, buat baiklah. Karena dia berdoa kepada kita. Dia butuh bantuan, butuh pertolongan. Dia sempit, dia susah. Atau dia meminta, atau dia meminjam, atau dia susah, kita bantu dia. Itu dia berdoa kepada Allah tanpa diminta. Tidak diminta pun dia berdoa kepada Allah. Jangankan orang, ikan pun di laut berdoa kepada Allah. Ikan, serangga, hewan-hewan dan burung berdoa kepada Allah dalam bahasanya dan caranya. Begitu disampaikan dalam sebuah hadis. Itu dalam Fadailul Ilmi, fadilah ilmu, dan fadilah keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang muallimin nas al khair, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, berarti guru, orang alim. Dia mengajar orang lain kebaikan, ilmu pengetahuan. Maka burung, serangga di sarangnya, ikan di laut atau di air berdoa kepada Allah untuk orang itu. Secara langsung tidak ada hubungannya. Saya baca penjelasan itu dalam kitab Minhajul Qasidin oleh Ibnu Qudamah. Salah satunya, di kitab lain juga ketemu. Apa penyebab ikan berdoa untuk manusia, serangga berdoa, burung-burung berdoa, hewan-hewan berdoa, bahkan ada yang lain-lain berdoa? Karena guru ini, orang alim ini mengajar orang lain kebaikan. Guru mengajar orang kebaikan, bagaimana supaya baik dan bagaimana berbuat baik dan bagaimana supaya kita memperlakukan yang lain baik. Karena guru mengajarkan orang supaya baik, berbuat baik dan memperlakukan yang lain baik, maka orang lain yang diajarinya tentu dia mengamalkan kebaikan itu. Dia tidak akan membunuh hewan, tidak akan menganiaya burung-burung, tidak akan membunuh serangga-serangga. Begitu juga ikan-ikan. Lalu Allah ilhamkan kepada ikan, kepada serangga, kepada burung, agar ikan, serangga, burung itu berdoa kepada Allah. Allah beri ilham lantaran si guru berbuat baik. Korelasinya lah sering-sering sajalah berbuat baik. Ada nanti makhluk lain yang berdoa kepada Allah dengan caranya, bahasanya, yang hanya Allah yang Maha tahu. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh orang, baik ketika hidup ataupun ketika sudah mati, banyak berbuat baik dan sebarkan kebaikan. Jangan tanamkan kebencian dan jangan sebarkan kebencian, dan jangan membuat orang benci. Sebab kalau kita bikin orang benci, sakit hati, doa juga dia, tapi doa untuk kecelakaan kita. Doa kecelakaan. Ya Allah, untung jangkang pada aku ya Allah, kan kecelakaan. Kadang-kadang ada doa kepada saya, untung buat patui, untung buat patui, doa kepada saya namanya. Tapi kalau yang berdoa itu orang yang teraniaya, itu berbahaya. Hati-hati. Waspada. Selagi orang yang teraniaya itu berdoa kepada Allah sesuai dengan, setara dengan tindakan penganiayaan kita, dikabulkan. Tapi kalau doanya melebihi penganiayaan kita, tidak dikabulkan. Kita kena kepacak dia, lalu kita doakan supaya terjadi lapak, tidak imbang. Tidak imbang. Karena tajil lapak dengan kepacak tidak imbang. Dan kepacak kain kita, nanti terjadi lapak, itu apa itu? Tidak imbang, makanya dikabulkan.
Nah, kembali kita kepada awal atau pangkal kaji kita tadi, bahwa salah satu doa yang mustajab itu adalah seseorang berdoa untuk orang lain secara diam-diam. Dia tidak tahu, namanya bizahril ghaib, mustajab. Yang kedua, ada malaikat-malaikat yang kalau tidak diberitahu oleh Nabi, tentu saja Nabi itu daripada Allah, karena Nabi itu bicara bukan karena hawanya, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi bicara bukan karena kepentingan hawa nafsunya, tapi wahyu, illa wahyu yuha. Jikalau tidak Nabi lah memberitahu kepada kita, kita tidak tahu. Bahasa ada malaikat-malaikat yang berdoa kepada untuk kita. Ada malaikat spesial yang ditugasi, namanya malakun muwakkalun, malaikat yang diserahkan Allah dan ditugaskan oleh Allah spesial untuk berdoa bagi manusia. Berdoa apa? Salah satunya ketika kita berdoa kepada Allah untuk orang lain, serius, sungguh-sungguh, penuh harap dan yakin, khusyuk, merendah-rendah, maka malaikat spesial itu, nah ini dia malaikat spesial. Malaikat spesial itu mengatakan amin. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali seseorang mendoakan saudaranya sesama muslim doa kebaikan, sungguh-sungguh serius, penuh harap dan yakin, qala al-malakul muwakkal, berkata malaikat al-muwakkal yang ditugaskan, yang diserahkan tugas itu kepadanya, apa katanya? Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini. Dan amin itu doa. Amin itu doa. Setelah itu, walaka bimithlin, untukmu juga akan memperoleh hal yang sama. Apa yang engkau doakan untuk saudaramu yang lain itu, engkau juga akan memperoleh hal yang sama. Itu yang kita katakan tadi, bahwa kana ba'dus salaf, dalam kitab saya ini, kitab Bahjatun Nazirin, jilid kedua, juga di kitab yang saya sebutkan tadi, hampir sama bunyinya. Kana ba'dus salaf idza arada ayadwa li nafsi da'a li ikhwanihi bitilka da'wah. Sebagian ulama-ulama salaf atau orang-orang terdahulu, idza arada, apabila mereka ingin berdoa meminta sesuatu kepada Allah untuk dirinya, da'a li akhihi atau da'a li ikhwanihi bitilka da'wah. Sesuatu yang hendak dimintakannya kepada Allah, dia doakan itu untuk orang lain. Tadi sudah saya jelaskan, tapi untuk mempertegas ini, li'annaha tustajabu, karena doanya pasti dikabulkan. Sebab ada pula malaikat yang spesial berdoa untuknya. Ini yang diberitahu oleh Rasulullah kepada kita, bahwa rupanya ada malaikat-malaikat khusus, ada malaikat-malaikat spesial yang salah satu kerja dan tugasnya membacakan amin. Amin, 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 itu kabulkanlah ya Allah, perkenankan ya Allah. Kemudian dia tambah, ya Allah, berikanlah hal yang sama untuk orang ini. Lalu apa yang bisa kita ambil daripada yang tadi? Pertama dulu, saya kutip beberapa ayat, antara lain doanya Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu berdoa untuk kita belakang.
Dan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa yang doakannya. Tapi dia berdoa untuk kita. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka siapapun orang mukmin, dia telah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Itu surat Ibrahim kan. Wahai Rabb kami, ampunkan dosaku. Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ampunkan dosaku. Wali walidayya, dan dosa dua orang tuaku. Walil mu'minina, dan dosa-dosa orang-orang mukmin di hari dilaksanakannya hisab. Maka siapapun yang mukmin, siapapun yang beriman, mendapat doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu siapa saja orang setelah beliau yang mukmin, berapa banyak. Dan hal yang sama dapat Nabi Ibrahim. Yang penting doanya sungguh-sungguh, serius. Jangan berdoa tepuk diangok, atau berdoa seakan-akan menghafal-hafal doa mengulang-ulang, lancar. Begitu juga doa Nabi Nuh. Apa doa Nabi Nuh dalam surat Nuh? Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa dua orang tuaku, dosa siapa saja yang masuk ke rumahku asalkan dia mukmin, dan dosa orang-orang mukmin semua. 4 doa Nabi Ibrahim. Beliau meminta ampun kepada Allah bukan hanya untuk dirinya. Permintaan ampun itu juga dimintakannya, dimohonkannya kepada Allah. Untuk ibu bapa, pasti beliau juga dapat ampunan. Untuk siapa saja yang masuk bertamu ke rumah beliau selagi beriman, maka siapapun yang masuk ke rumah Nabi Ibrahim dapat ampun doa, ampunan dosa. Sekaligus Nabi Ibrahim juga dapat. Dan beliau juga mintakan ampun kepada Allah untuk orang mukmin. Siapapun orang mukmin sampai di kiamat dapat doa Nabi Ibrahim, sekaligus Nabi Ibrahim juga mendapat hal yang sama. Kita yang punya orang tua yang sudah meninggal, punya teman-teman, punya saudara, punya keluarga, mempunyai guru-guru, yang jasa guru itu tak akan bisa diimbangi oleh jasa orang tua. Jasa orang tua spesial, jasa guru juga spesial, masing-masing mempunyai jasa. Jasa guru tidak dapat di orang tua, karena orang tua ada yang cuma melahirkan, ngasih makan, tapi dia tidak mengajarinya. Maka berdoalah kepada Allah untuk orang tua, untuk guru-guru, untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup yang mati. Kita dapat semua. Diam-diam. Kelak satu saat nanti ketika sudah mati kita, ada pula orang yang diam-diam berdoa kepada Allah untuk kita, dan kita butuh doa itu. Karena orang mati tidak bisa berdoa lagi. Kita mau orang hidup masih bisa berdoa. Orang mati tidak bisa berdoa. Dia hanya menunggu doa orang hidup. Makanya kita doakan orang mati ketika baru mati kan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqqaita thawbal abyada min adana. Wabdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa ahlan khairan min ahli,
wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu doa kita untuk orang mati, karena dia tidak bisa berdoa. Sementara dia butuh dengan apa yang kita doakan. Hal yang sama kita dapat. Nah, kita mencontoh. Ketika kita berdiri hendak melaksanakan salat jenazah, di mana tujuan salat jenazah itu adalah untuk mendoakan si mayit. Lalu kita mintakan sekian perkara kepada Allah, sungguh-sungguh dan serius. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmati dia, beri dia afiat keselamatan, maafkan dia, akrim nuzulahu, muliakan hidangan atau apa yang disuguhkan kepada dia ni. Wasi' madakhalahu, luaskan tempat masuknya. Cuci kesalahannya, bersihkan dia daripada kesalahan. Ganti ya Allah. Abdilhu daran, ganti ya Allah rumahnya, tempat tinggalnya yang lebih baik, keluarganya dengan lebih baik, pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Masukkan dia ke surga, lindungi dia daripada azab kubur dan azab neraka. Semuanya kita dapat. Apa yang kita doakan untuk si mati, kita dapat. Sayang, bukan hanya 1000 kali sayang, sayang 1.000.000.000 kali sayang. Ketika mau salat jenazah, banyak orang punya alasan tidak mau salat. Semua yang sarung tak bau, awak dulu lagi, macam-macam alasan. Yang mengikut mayit banyak, yang mantang ke surau ke masjid untuk sembahyang banyak. Beko sesudah sembahyang banyak lah mantang kubur, tapi nak satu salat tidak barat. Alasannya macam-macam, karena tidak tahu mungkin, tidak mengerti mungkin, tidak paham mungkin. Nah, kita lagi supaya jangan panjang melebar, kita kembali lagi kepada awal, bahwa kajian kita tadi adalah berdoalah, baik untuk diri ataupun untuk orang lain. Meminta ampunlah kepada Allah, baik untuk diri atau untuk orang lain. Mintalah kepada Allah, karena doa itu memperdekat hubungan kita dengan Allah. Orang yang berdoa sering menyapa Allah, sering menyebut Allah, sehingga komunikasinya lancar dengan Allah. Orang yang malas berdoa, komunikasinya tidak baik dengan Allah. Sedangkan jom mama sih kita lah kena bangi, bawa kau angka panjang sikit-sikit. Mana sudah kembalinya? Setiap pergi ke mama mengadu, melapor, bangi pasal lah mama. Petang lah Allah, kini Allah. Dulu lah Allah suruhnya. Nampak jatuh mah, sudah kembali. Bentuk dapat ketahuan ayat itu bahasa kita manusia. Walaupun Allah nak seperti itu, Allah Maha Suci seperti itu, tapi kau kan ilustrasi. Kalau orang terus saja yang berdoa-doa kepada Allah, kita tidak berdoa, berarti hubungan kita kurang akrab, kurang lancar. Karena doa itu menyapa Allah, memanggil Allah, menyeru Allah, mengadu kepada Allah. Dulu guru saya mengatakan, walaupun adanya kelakar, maka banyak orang sakit kau tahu kali aja. Sebab orang tu pemalih berdoa. Sehingga ketika sakit, tengok angok keluar macam Allah. Entah you tindak, tapi tu nyeleneh guru saya. Kerana orang sakit itu Allahnya banyak keluar. Setiap mengari, setiap tagak, setiap duduk, setiap mereng, ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah. Oh itu adalah kayu. Jadi banyak dia menyapa Allah ketika dia sakit, ketika dia susah, ketika dia merasai, ketika dia selesai, ketika dia sipit, daripada ketika dia lapang. Ini kata guru saya, nah, itu rasulnya kalian. Maka orang susah, barangkali tidak barami menyapa Allah, tidak barami berdoa kepada Allah, tidak barang dia mengadu meminta kepada Allah. Sakit, susah, ya. Sehingga ketika susah payah tu nyocok menyapa Allah. Sampai-sampai dibacanya, oh ya Allah, oh itu nalah kayu, itu nalah kayu. Bacanya tanalah kayu, tanalah kayu. Sebenarnya kan Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah kan tak bagus juga. Tuhan Allah, berarti Allah punya Tuhan gitu. Cuma begitu bahasa orang, oh itu tanalah kayu. Kapan dibacanya?
ketika susah. Berdoalah, teruslah berdoa. Kan doa itu diperintahkan. Ud'uni astajib lakum. Tadi yang kita buka tadi surat Ghafir. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, aku akan kabulkan. Kesimpulan kaji kita 1 menit lagi. Masuk ke itu. Nah, kan? Kesimpulan kita waktu sudah habis. Sekian. Semoga berfaedah. Ya Bu, silakan. Suami itu kan orang lain. Bahkan dapat suami ketika kadang kan. Nah, suami ada dapat anak kan. Orang lain saudara. Tapi jangan dipasang suami. Kalau doa-doa dan jangan itulah. Suami kita jauh atau dia di kantor atau di mana, ya Allah. Selamatkanlah suamimu dalam perjalanan. Aman-aman sih, lancar-lancar sih. Suamimu cik baru ya Allah. Alah. Cik lah 2, 3. Cik kan? Silakan. Oh, muka doa dengan Al-Fatihah. Itu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama bahwa dalam Al-Fatihah itu kan ada puji-puji kepada Allah. Di Al-Fatihah itu ada nama-nama Allah, ada puji-puji, ada senyum-senyum kepada Allah. Kita disukai berdoa itu di antara adabnya memuji Allah, menyanjung Allah, menyebut nama Allah. Dalam Al-Fatihah ada. Barangkali itu alasan orang memulai doa dengan Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu sudah ada memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Kira begitu. Menutup pendapat. Berwasilah barangkali. Berwasilah dengan surah Al-Quran. Kira begitu. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.